Anak-anak, marilah kita lanjutkan. Sekarang kita ke yang ketiga, ya ini yang terakhir, materi yang terakhir untuk bab yang keempat ini, yaitu upaya penyelesaian masalah gender. Anak-anak tentu saja sudah tahu, kemarin harus kita bahas ya, gender itu kan artinya sama dengan jenis kelamin, perbedaan antara laki-laki dan kaum perempuan. Anak-anak, kalau zaman dulu memang perempuan itu sepertinya agak tersisihkan ya posisinya dengan laki-laki ya, yang mana kalau zaman dulu itu perempuan itu hanya bisa dikatakan, kalau orang Jawa itu ibu atau istri gitu ya, itu dikatakan sebagai konco wingking, berarti kan hanya teman yang tugasnya di belakang gitu ya, di rumah di belakang gitu, ngurusi pawon saja gitu. Tapi untuk sekarang tidak, anak-anak, karena sebetulnya apa toh, sebetulnya maju mundurnya negara itu tergantung perempuan dan anak-anak. Kalau perempuannya cerdas, negara ini juga akan maju nanti. Karena apa? Karena dalam kenyataannya pendidikan anak itu kebanyakan itu bukan dari ayah tetapi dari ibu. Seperti masa pandemi ini, anak-anak mungkin bisa merasakan siapa yang akan membantu anak-anak. Yang akan membantu anak-anak itu lebih banyak ibu daripada ayah. Lebih sabar seorang ibu yang membantu anaknya belajar daripada ayah. Demikian juga untuk hal yang lainnya. Oleh karena itu, pada masa yang sekarang, ibu atau perempuan harus pintar, harus cerdas gitu ya. Anak-anak, di dalam persamaan gender, karena dulu pernah terjadi kesenjangan gitu ya, kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Sekarang ini pemerintah harus telah mengatasinya agar supaya posisi antara kaum perempuan dan laki-laki itu tidak ada perbedaan. Tapi sebagaimana pada minggu yang lalu sudah Ibu sampaikan, asalkan itu dalam bentuk, tidak dalam bentuk apa ya, kalau istilahnya itu seksual gitu ya, atau istilah yang tepat itu kodrat ya, itu perempuan janganlah menuntut kalau yang untuk yang hal kodrat. Kodratnya itu kemarin saya Ibu sampaikan contohnya saja, misalnya saya tidak mau hamil, yang hamil harus suami saya gitu ya, itu kan nggak bisa, itu nggak boleh dituntut. Saya tidak mau menyusui, yang harus menyusui anak saya harus suami saya karena saya sudah hamil, itu juga jangan menuntut hal yang semacam itu. Untuk segala sesuatunya silahkan, karena ada persamaan gender antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Nah sekarang dalam bidang gender ini ada beberapa upaya kegiatan pokok ya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menyetarakan gender, yaitu satu atau A ada di halaman 143 anak-anak ya. Jadi Ibu hanya menerangkan saja, peningkatan kualitas hidup melalui aksi afirmasi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenaga kerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup maupun ekonomi. Jadi ini perempuan masuk, setelah masuk di situ kalian lihat Bapak Ibu guru kalian itu kalau dibandingkan lebih banyak guru perempuan daripada laki-laki. Kemudian peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan, karena dulu itu dianggapnya perempuan sebagai kaum yang lemah sehingga ada perlakuan yang berbeda, diskriminasi gitu. Ini pemerintah telah mengupayakan perlindungan terhadap upaya perempuan. Yang ketiga atau C, pengembangan penyempurnaan perangkat hukum ataupun kebijaksanaan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah. Jadi dalam hal pembangunan di daerah ini, perangkat-perangkat yang ada di dalam daerah itu telah banyak memasukkan kaum perempuan. Kemudian juga pelaksanaan komunikasi, informasi maupun edukasi itu juga melibatkan kaum perempuan di berbagai daerah. Kemudian penyusunan sistem dalam pencatatan pelaporan ataupun kasus apapun, ada kasus-kasus tindakan-tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi terhadap perempuan itu akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Kemudian yang F ada pusat pembangunan pelayanan yang terpadu apabila ada perlakuan yang kurang baik terhadap kaum perempuan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan peranan masyarakat dan media
untuk menanggulangi terjadinya aksi pornografi dan porno aksi. Bahkan sekarang itu ini ada undang-undang yang lebih keras lagi, anak-anak. Ibu tidak akan bahasnya karena waktunya sangat singkat. Kemudian selain itu, ada hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan ini. Caranya ada 3, yaitu melalui jalur pendidikan, baik itu formal maupun informal. Formal itu seperti sekolah, informal seperti kursus-kursus terhadap perempuan. Kemudian terciptanya kemitraan yang baik antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak terjadi perbedaan. Dan yang ketiga, berupaya memberdayakan diri dengan cara meningkatkan rasa percaya diri pada perempuan, bahwa perempuan itu bisa, bukan hanya laki-laki yang bisa. Ini anak-anak merupakan suatu upaya-upaya pemerintah ya. Kemudian juga memahami tujuan hidup dengan cara musyawarah dalam hal seperti DPR, MPR, itu kan banyak juga kaum perempuan ya. Karir-karir di luar rumah itu juga banyak kan sekarang perempuan. Kemudian juga melaksanakan pelatihan pendidikan analisa gender ya, agar didapat pengetahuan, pemahaman, kesadaran tentang gender, serta peningkatan kemampuan kebijakan program perencanaan pembangunan. Dan yang terakhir yaitu mengupayakan keterlibatan kaum perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Saya rasa materi ini cukup dulu, akan Ibu lanjutkan pada materi berikutnya nanti pada bab yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai, saya tutup video.